البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Tadi ana periksa lagi tentang muhti'ina muqni'i, ternyata memang pendapat para ulama banyak sekali tentang itu. Tapi wallahu alam yang paling sesuai dari sekian banyak pendapat muhti'in yaitu menundukkan kepala dengan menghinakan diri. Muqni'i al-iqna kadang artinya adalah menutupi kepala atau membalik kepala. Yang lain mengatakan yaitu mengangkat kepala tapi dari arah samping, bukan dari arah depan, untuk melihat, yaitu sambil menundukkan kepala mereka melihat ke arah samping sambil takut-takut melihat neraka itu. Kemudian di akhir muka surat 95 Abu Kilabah ya, Abdullah bin Zaid, tadi anda mengatakan Abdullah bin Utsman, yang betul Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Kita lanjutkan masih di awal-awal halaman 92. Qal faman haqqarahu Allahu bi isyanihi wa abatilih, maka orang yang Allah hinakan dengan maksiatnya dan dengan kebatilan-kebatilannya, la yambaghi lana tauqiruhu wa la tabjiluh, tidak layak bagi kita untuk memuliakannya ataupun membanggakannya. Tabjil, membanggakan, mengagungkan. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah fi syarhi haditsil wa'id liman sayyada munafiqa, tatkala mensyarah hadis ancaman bagi orang yang menjadikan munafik sebagai pemimpin, sebagai tuan. Fata'ammalna ma fi hadzal hadits, maka kami merenungkan apa yang ada di dalam hadis ini. Jazakallahu khairan. Fawajadna sayyidal mustahiqal lis-su'dat, maka kami mendapati as-sayyid yang berhak untuk memiliki kepemimpinan, huwallazi ma'ahul asbabul aliyah, dia adalah orang yang disertai dengan sebab-sebab yang tinggi. Allati yastahiqu biha dzalik, yang dengan itu dia berhak memiliki kepemimpinan sebagai tuan. Wa yubayyinu biha amman siwahu mimman sadah, dan dengan itu dia memberikan penerangan atau bayanaan, yaitu apa? Memisahkan diri, membedakan diri dari orang yang selain dia, dari orang yang dia pimpin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ansar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar. Pertanyaan untuk anak-anak, orang Ansar rumahnya di mana? Orang Ansar itu rumahnya di mana? Abdul Fatah, boleh Abdul Fatah? Oh, bukan di Makkah. Anak-anak yang lain. Orang Ansar rumahnya di mana? Makassar atau Takalar? Oh ya, tunjuk jari? Bukan, enggak tunjuk jari. Anak-anak harus tahu, enggak perlu orang besar. Ya. Ansar di mana? Al-Azhar. Mana tadi? Bilang mana tadi? Apa? Iya, Ansar di mana rumahnya ya? Iya, Madinah. Iya, rumahnya di Madinah mereka. Lama aqbala ilaihi Sa'ad bin Mu'adz, tatkala Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Nabi. Baik. Ba'da'an hakama fi Bani Quraidzah, setelah beliau menetapkan hukum tentang Bani Quraidzah. Setelah terjadinya perang Ahzab, kemudian perang Bani Quraidzah itu.
bima kana hakama bihi fihim, dengan hukum yang telah dia tetapkan tentang mereka. Yaitu apa? Pasukan perangnya dihukum mati, sementara anak-anak dan istrinya menjadi hamba sahaya, tawanan. Wa ba'da an qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hukmihi dzalik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dalam hukumnya itu, laqad hakamta fihim bi hukmillah. Sungguh engkau telah menghukumi tentang mereka dengan hukum Allah. Min fauqi sab'i samawat, dari atas 7 langit. Baik, ana sebutkan di sini secara garis besarnya adalah riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Bangkitlah kalian menuju ke tuan kalian. Membantunya datang karena dia sangat sakitnya sangat parah, yaitu urat nadinya di pergelangan tangan terputus, terkena tembakan panas. Siapa itu? Habban bin Ariqah kalau tidak salah pada waktu perang Ahzab itu. Wa qad dzakarna dzalika bi isnadih, kata Imam At-Tahawi, kami telah menyebutkan peristiwa itu dengan sanadnya fi ma taqaddama minna, di dalam penjelasan yang telah berlalu dari kami, fi kitabina hadza, dalam kitab kita ini. Kitab apa itu? Mushkilul Athar, kitab kami. Wa min dzalik, dan termasuk contoh penggunaan sayyid dan siapa yang layak dikatakan sebagai sayyid, qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Bani Salimah, man sayyidukum ya Bani Salimah, siapa tuan kalian, pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Qalu al-Jaddu bin Qais, Jad bin Qais. Waktu itu dia masih jadi munafik. Dia bersembunyi tatkala terjadinya perjanjian bukan perjanjian bai'atur Ridwan. Dia tidak mau bai'at untuk tidak lari. Rasulullah mengatakan kullun maghfurun lahu illa sahiba dzalikal jamal. Semuanya diampuni kecuali pemilik unta itu. Ternyata Jad bin Qais sembunyi di balik unta itu, tidak mau ikut membai'at. Inilah Jad bin Qais. Cuma nanti di akhir hayatnya dia bertaubat dari kemunafikan. Summa dzukira bil bukhl. Iya, para sahabat mengatakan al-Jaddu bil Qais ghaira anna nubakhilu, hanya saja kami menilai orang ini bakhil. Faqala laisa dzalika sayyidakum, bukanlah orang itu pemimpin kalian. Walakinna sayyidakum Bishr ibnul Bara' ibni Ma'rur, tetapi pemimpin kalian adalah Bishr ibnul Bara' bin Ma'rur. Baik, ini diriwayatkan oleh Jabir, oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga Hakim dan yang lainnya dari hadis Jabir. Hadisnya sahih, walaupun ada riwayat yang lain. Wa qad dzakarna dzalika aidan bi isnadihi fi ma taqaddama minna fi kitabina hadza. Kami juga telah menyebutkan itu dengan sanadnya dari penjelasan yang telah lampau di dalam kitab kami ini. Wa kama qala Jabir ibnu Abdullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu sayyiduna. Abu Bakar adalah pemimpin kami, tuan kami. Wa a'taqa sayyidana, membebaskan tuan kami, yakni Bilal. Wa kama haddatsana Ali ibnu Syaibah, qala haddatsana Yazid ibnu Harun, qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Abdullah ibni Abi Salamah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir, summa dzakarah, kemudian menyebutkan hadis tadi. Fakana man yastahiqu hadzal isma wal kaun, maka orang yang berhak mendapatkan nama tadi, apa itu? Sayyid. Wal kauna bi hadzal makan, dan menduduki posisi ini, man hadhihi sifatuh, orang yang sifatnya adalah itu tadi. Wa kanal munafiqu bi dziddi dzalik, sementara munafik berkebalikan dari keadaan tadi. Walamma kana kadzalik la yastahiqu bihi, tatkala keadaan munafik seperti itu, dia tidak berhak mendapatkan gelaran tadi. Lam yastahiqqa bihi ayyakuna sayyida, dengan itu dia tidak berhak menjadi sayyid. Wa kana man samahu bidzalik, berarti orang yang menamakan munafik dengan nama sayyid, wadi'an lahu,
Dia meletakkan nama tadi untuknya bi khilafil makanil ladzi wada'ahu Allahu bidzalik. Berbeda dengan posisi yang Allah meletakkannya untuk itu. Yang sering dipanggil Sayyid siapa itu? Ya ahli bait dari kalangan itu ya, orang-orang Yaman dipanggil Sayyid. Gelaran yang sering dipakai oleh orang-orang Syiah. Kalau dari kalangan Sufi pakainya Habib ya, bukan Sayyid tapi Habib. Dan banyak peletakan bukan pada tempatnya. Wa kana bidzalika muskhitan li rabbih. Dengan sebab itu dia menyebabkan Rabbnya itu marah. Selesai dari Mushkilul Athar. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah. Ini anak-anak harus tahu Syekhul Islam itu siapa? Maksudnya di sini Syekhul Islam itu siapa? Anak-anak tunjuk jari. Sering disebut Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam itu? Siapa Syekhul Islam? Anak-anak tahu? Oh, tadi siapa? Macam ada yang tunjuk jari di belakang Abu Abdillah. Atau Abu Abdillah kan ya? Atau Abu Abdillah? Hah? Abu Abdul Aziz. Oh, afwan. Tadi kayak ada jari muncul dari belakang antum tadi, enggak tahu siapa. Siapa? Syekhul Islam itu siapa maksudnya? Siapa Syekhul Islam itu? Enggak ada yang tahu, menyerah. Silahkan ke daeng semua sudah. Enggak apalah, daeng-daeng aja lah. Oh iya, Ibnu Taimiyah, betul. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Taman. Kemudian beliau mengatakan wal wajibu ala jami'ihim, yang wajib atas mereka semua ayyakunu yadan wahidan ma'al muhiq, menjadi satu tangan bersama orang yang benar, alal mubtil, untuk melawan pelaku kebatilan. Fayakunal mu'azzamu indahum, sehingga jadilah orang yang diagungkan di sisi mereka man azzamahullahu wa rasuluh, orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal muqaddama fayakunal mu'azzamu wal muqaddamu indahum man qaddamahullahu wa rasuluh, orang yang didahulukan di sisi mereka adalah orang yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Wal mahbubu indahum man ahabbahullahu wa rasuluh, orang yang mereka cintai adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, penilaiannya adalah dengan dalil, bukan perasaan atau fanatisme. Wal muhanu indahum, jadilah orang yang dihinakan di sisi mereka man ahanahullah, orang yang dihinakan oleh Allah bihasabi ma yurdillaha wa rasulah, sesuai dengan apa yang menyebabkan Allah dan Rasulnya ridha. La bihasabil ahwa, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Fa innahu, karena sesungguhnya mayyuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya sungguh dia telah terbimbing. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Fahadha huwal aslul ladzi alaihi i'timaduh, inilah dia prinsip yang harusnya menjadi patokan mereka. I'timad itu apa? Patokan, sebagai sandaran atau batu pijakan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-allamah Ali Al-Qari rahimahullah fi sababi man itasyidil munafik, tentang sebab dilarangnya memanggil munafik sebagai tuan. Li'annahu yakunu ta'ziman lah, karena ucapan istilah tuan ini merupakan pengagungan untuk orang tadi. Wa huwa mimman la yastahiqqu ta'zim, sementara munafik adalah orang yang tidak layak untuk diagungkan. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Baik. Wa amma ta'zimul mubtilin fa innahu yukhalifu manhajas salaf. Adapun mengagungkan ahli batil, maka ini menyelisihi manhaj salaf. Qala al-Imamul Ajurri rahimahullah, yambaghi likulli man tamassaka bima rasamna, seharusnya atau wajib untuk setiap orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang telah kami tuliskan fi kitabina hadza, di dalam kitab kami ini, kitab Asy-Syariah. Wa huwa kitabus syariah. Oh ya, ditulis di sini oleh beliau sendiri ya. Yaitu kitab syariah. Ayyah jura jami'a ahlil ahwa,
untuk menghajar, memboikot seluruh pengikor hawa nafsu. Minal khawarij wal qadariyah, dari kalangan khawarij, qadariyah, wal murji'ah wal jahmiyah, wa kulli man yunsabu ilal mu'tazilah, dan setiap orang yang dinisbatkan kepada mu'tazilah, wa jami'ir rawafid, juga semua rawafid, wa jami'in nawasib, semua nawasib yang yansibul ida ala ahlil bait, memancangkan permusuhan pada ahli bait. Wa kulli man nasabahu a'immatul muslimin annahu mubtadi', dan setiap orang yang dinisbatkan oleh pemimpin kaum muslimin bahwasanya orang ini adalah mubtadi', bid'atan dhalalah, bid'ah yang sesat itu. Wa sahha anhu dzalik, dan memang sahih orang ini memang layak menjadi seorang mubtadi', bukan berita yang palsu, bukan tuduhan yang salah. Fala yambaghi ayyukallam, maka tidak layak dia diajak bicara. Wala yusallama alaih, tidak layak untuk disalami. Wala yujalas, tidak perlu duduk-duduk dengannya. Wala yusalla, bagusnya gitu ya, biar sama dengan yang sebelumnya. Yusalla khalfah, tidak perlu sholat di belakang dia. Wala yuzawwaj, tidak perlu dikawinkan, biar dia mencari dengan orang-orang yang seperti dirinya. Wala yutazawwaj ilaih, tidak boleh menikah dengannya. Thayyib. Atau tahu-tahu fa'ilnya diletak di belakang. Man arafah yatazawwaj ilaihi man arafah, orang yang mengenalnya jangan sampai menikah dengannya. Wala yusyarikahu, jangan orang yang mengenalnya itu berserikat dengannya. Wala yu'amilah, jangan bermuamalah dengannya. Wala yunadhirah, jangan berdebat dengannya. Kalau tidak berdebat gimana dia tahu kebenaran? Sering ditanya seperti itu. Kita katakan kalau dia mubtadi' berarti sudah lewat masanya. Kalau dia masih perlu didebat, belum jelas, belum mubtadi' berarti. Tapi mubtadi' yang sudah jelas tegak hujah tapi dia membandel, sudah jangan lagi debat dengan dia. Masanya telah berlalu. Wala yujadilah, kalau ma'tuf ke sebelumnya berarti yujadilah ya, bukan yujadiluh. Jangan bertengkar dengannya, bertengkar, berdebat. Bal yudhillah, mestinya menghinakan dirinya, bil hawan, dengan kehinaanlah untuknya. Wa idza laqitah, kalau engkau berjumpa dengannya fi thariq, di suatu jalan, akhadta fi ghairiha, ambil jalan yang lain. In amkanak, kalau memungkinkan bagimu itu. Kalau tidak mampu ya bertakwa semampunya. Selesai dari asy-syariah. Wa qala Syamsul Haq Abadi, Syamsul Haqqil Azim Abadi rahimahullah fi sya'nil munafiq, wa huwa mimman la yastahiqu ta'zim. Munafik adalah termasuk orang yang tidak layak diagungkan. Selesai dari Ainul Ma'bud. Bal man waqqaral mubtadi' faqad khalafal ijma'. Bahkan orang yang menghormati mubtadi' sungguh dia telah menyelisihi ijma'. Qala al-Imam Abu Utsman Ismail ibnu Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, yang juga dijuluki sebagai Syekhul Islam di zamannya, hakian madhabas salaf, menceritakan madhab salaf ahlil hadis, wattafaqu ma'adzalik, bersamaan dengan prinsip-prinsip yang telah lampau, mereka juga bersepakat alal qauli biqahri ahlil bidah, untuk berpendapat menundukkan ahlil bidah, wa idlalihim, menghinakan mereka, wa ikhzaihim, hampir sama ya, yaitu memberikan penistaan pada mereka, wa ibadihim, menjauhkan mereka, bukan malah didekat-dekatkan, wa iqsaihim, sama iqsa, yaitu menjauhkan mereka, quswa, tempat yang paling jauh, wa taba'uti minhum, menjauh dari mereka, wa min musahabatihim, menjauh dari persahabatan dengan mereka, wa mu'asyaratihim, dan pergaulan dengan mereka, wa taqarrubi ilallahi azza wa jalla bimujanabatihim, mencari kedekatan kepada Allah azza wa jalla dengan menjauhi mereka, wa muhajaratihim, dan meninggalkan mereka. Selesai dari aqidatis salaf ashabil hadis. Fa ta'zimul fasiqi wal mubtil, maka mengagungkan orang fasik dan ahli batil. Wal qaulu bi annal munafiq sayyid, dan perkataan bahwasanya munafik itu sayyid, sebagai tuan. Yu'tabaru maksiyah, ini adalah kemaksiatan, memuliakan orang yang tidak layak dimuliakan.
Wal maksiyah sababun li umumi wa'idillah. Dan maksiat itu menjadi sebab menyeluruhnya ancaman Allah, bukan hanya kepada pelakunya, mungkin akan menyebar kemana-mana ancaman Allah itu. Fala yajuzu dzalik, maka tidak boleh itu dilakukan illa inda khaufin minad darar, kecuali tatkala kita khawatir tertimpa bahaya. Terutama mubtadi'nya itu ternyata sudah jadi mufti yang resmi. Nah, jangan kita mendekat. Tapi kalau dipanggil ya mau apa namanya dipanggil, bukan bersuka hati dipanggil sementara dia sudah ada kekuasaan resmi, ya sudah secukupnya. Tanpa melakukan talmi, yaitu apa? Memuji-muji, menjilat-jilat, memanggil dengan berbagai gelaran yang hebat. Padahal tidak perlu yang seperti itu. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah wa maulana dakhilun fi hadzal wa'id. Istilah maulana masuk ke dalam ancaman ini. Baik, terkadang sebagian kita tapi bukan yang di Indonesia, tidak sadar itu memanggil sebagian mufti yang mubtadi' dengan apa? Maulana. Itu salah besar. Walaupun dia penguasa, tapi dia mubtadi', tidak perlu dikasih gelaran-gelaran seperti itu. Memang dia mufti, kita bilang mufti. Wahai mufti, tak perlu dipuji tinggi-tinggi dengan alasan oh dia waliul amr. Kita taat, tetapi apa? Taat pada perintah yang syar'i. Tetapi tidak perlu kita memuji-muji seakan-akan kita malah ikut-ikutan menjilat dia. Apalagi demi mendapatkan tazkiyah dari mufti tadi sampai apa rela mengajarkan kitab-kitabnya. Kita akan heran, kamu ini salafi atau apa? Malah sengaja seperti itu, seakan-akan ingin menjilat ke mufti. Na'udzubillah. Baik. Bal asyad, bahkan ini lebih besar daripada sekedar sayyid. Ya, maulana. Wa kadza qauluhu ustadzi. Demikian pula istilah apa? Ustadzi. Mubtadi' tak perlu dipanggil sebagai ustaz. Karena ini juga pemuliaan. Jayyid, At-Tibi memperingatkan itu. Wal kalamu fi hurrin. Pembicaraan tentang orang yang merdeka. Qala dzalika inda amnil fitnah. Mengucapkan itu tatkala aman dari fitnah. Adapun kalau kita sedang terancam, ya semampunya mau apa namanya sedang diancam, mubtadi'nya memiliki kekuasaan misalkan, ya sudah ini terpaksa. Amma lau qala abdan wa amatan limalikih. Enggak tahu ini beliau membahasnya contohnya agak memanjang ya sampai ke masalah hamba lelaki, hamba perempuan kepada tuannya au malikiha, tuan lelaki, tuan hamba yang perempuan, au qalahu hurrun, atau mengucapkannya sebagai orang merdeka li khaufil fitnah, karena takut ada fitnah, laulam yakulhu, kalau dia tidak mengucapkan itu, fala yadkhulu fi hadzal wa'id, maka tidak masuk dalam ucapan di dalam ancaman tadi. Sekedar mengatakan hamba atau orang merdeka, tapi karena sedang terancam, ya sudah ikuti apa yang diancamkan kalau kita khawatir tidak mampu memikul bahaya tadi. Selesai dari Faidul Qadir. Wa hadha shanih, Faidul Qadir punya Munawi tapi menukilkan dari At-Tibi. Perbuatan ini yu'tabaru muhaddatan lillah, menentang Allah, karena Allah menghinakan orang tadi. Bagaimana kita sengaja memuliakan dia. Wa taghriran liman lam ya'rif hala hadzal fasiq, dan akan menipu orang yang tidak mengetahui keadaan si fasik ini. Fasdadad darar, maka bahaya menjadi bertambah. Menipu orang. Wastahaqqa fa'iluhul ism, pelakunya berhak mendapatkan dosa. Qala al-allamatul Munawi rahimahullah, faman madaha, maka orang yang memuji orang fasik, faqad wasala ma amarallahu bihi ayyuqta, berarti dia menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk memutuskan hubungan, memutuskan pujian. Wa wa'adda man haddallah, berarti dia saling cinta dengan orang yang menentang Allah. Ma'a ma fi madhihi min taghriri man la ya'rifu halah, disertai dengan pujiannya itu akan menipu orang yang tidak mengetahui keadaan si fasik tadi. Wa tazkiyati man laisa laha bi ahl,
dan memberikan tazkiyah kepada orang yang tidak layak mendapatkan tazkiyah. Wal isyari bistihsani fisqih, dan akan al-isyar i'lam, memberitahukan kefasikannya itu adalah sesuatu yang bagus. Kasihan orang yang tidak paham. Wa ighra'ihi ala iqamatih, dan akan menghasung orang untuk terus-menerus melakukan itu, melakukan kefasikan. Selesai dari Faidul Qadir. Wa hadha shani' fa'alahu katsirun minal mumayyi'ina wal mura'in. Perbuatan ini dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang melembekkan permasalahan dan mencari keridhaan makhluk. Ya, riya, orang yang riya, mencari-cari pujian makhluk, pujian ahlul bidah demi mendapatkan duit. Mungkin apa, memuji-muji ini dan itu, fitnah dunia lagi ujung-ujungnya. Alladzina yatlubunal jaha wariyasata min ahli dunya, yang mencari kemuliaan dan kepemimpinan dari para pengekor dunia. Qala al-allamah al-Munawi rahimahullah, wa hadha huwa da'ul idal. Ini adalah penyakit yang mematikan. Idal yaitu yang sangat susah diobati. Mu'dilah, sesuatu yang sangat susah. Li aksaril ulama, yang dimiliki banyak ulama. Banyak ulama kena juga. Baik. Dan kita tidak ada yang maksum. Wa syu'ara, demikian pula para penyair, lebih-lebih ya penyair. Buat syair-syair untuk mencari pujian, akhirnya ya yang sadar, yang tidak sadar terlena dengan pujian-pujian tadi. Wal qurra, juga para qari fi zamanina, di zaman kami, zaman Al-Munawi abad ke-11. Beliau ulama tahun 1100-an. Selesai dari Faidul Qadir. Wa hadha shani' yu'inu ala hadmil Islam. Perbuatan ini akan membantu untuk meruntuhkan Islam. Kama qala Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, man a'ana sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa membantu ahli bid'ah, sungguh dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Memuji dia, hakikatnya membantu dia agar dia bersemangat dengan keadaan dirinya itu. Selesai dari Hilyah, ini sanadnya hasan. Qala al-allamatul Munawi rahimahullah, li'annal mubtadi'a mukhalifun lisunnah. Karena yang namanya mubtadi', dia itu menyelisihi sunnah. Ma'ilun anil istiqamah, condong dari kelurusan. Wa man waqqarah, orang yang menghormati dia, hawala wijajal istiqamah, berarti dia berusaha untuk membengkokkan jalan yang sudah lurus. Li'anna mu'awanata naqidis syai' mu'awanatun li raf'i dzalika syai'. Karena saling membantu untuk berkebalikan dari suatu perkara, ini berarti saling membantu untuk menghilangkan perkara tadi. Fakana zahiru ayyuqal, yang zahir adalah dikatakan man waqaral mubtadi' faqad istakhaffa sunnah. Barang siapa menghormati mubtadi' berarti dia telah menghinakan, merendahkan sunnah. Fa wada'a mawdi'ahu, kemudian beliau meletakkan posisinya pada posisi a'ana, membantu, bukan sekedar merendahkan sunnah, tapi justru apa? Malah membantu ala hadmil Islam, untuk meruntuhkan Islam. Idzanan bi anna mustakhifas sunnah, sebagai pemberitahuan bahwasanya orang yang merendahkan sunnah mustakhifun lil Islam, berarti dia merendahkan Islam. Wa mustakhifuhu hadimun li bina'ih, orang yang merendahkan Islam dia akan meruntuhkan pembinaan Islam, bangunan Islam. Wa huwa min babit taghlid, ini masuk dalam bab penyangatan, yaitu ancaman yang sangat keras sampai menyebabkan Islam jadi runtuh gambarannya. Fa idza kana hadza halal muwaqqir, maka apabila inilah keadaan orang yang menghormati mubtadi', fama halul mubtadi', maka bagaimana keadaan si mubtadi', pelakunya itu sendiri? Tentunya lebih parah dia. Wa mafhumuh, dan mafhumul mukhalafah kebalikannya, anna man waqqara sahiba sunnah, bahwasanya orang yang menghormati ahli sunnah, faqad a'ana ala tasyyidil Islam, berarti dia telah membantu untuk mengukuhkan Islam, mengokohkan Islam. Wa raf'i bina'ih, dan meninggikan pembangunannya, meninggikan bangunannya. Selesai dari Faidul Qadir. Wa ala sabilil misal, sebagai contoh sekarang, farrafidah yas'auna jadina ala hadmil islami tamama,
orang-orang Rafidhah berusaha untuk meruntuhkan Islam secara sempurna. Dan itu selalu mereka usahakan demikian. Qala Syekhul Islam rahimahullah, farrafidhah tantahilu an-naqla an ahlil bait. Kelompok Rafidhah mereka mengambil aliran kepercayaan apa? Menukilkan cerita dari ahli bait. Selalu menukilkan apa? Qala Abu Abdillah, qala Abu Ja'far Al-Baqir. Selalu kalimatnya pola-pola macam itu. Qala Muhammad Ibnul Hanafiyah dan seterusnya. Lima la wujudalah, untuk riwayat yang sebenarnya tidak ada, ya tidak sahih. Ali mengatakan begini begitu, padahal mana sanadnya dari Ali? Tidak ada sanad untuk sampai ke Ali, sanad yang sahih. Wa aslu man wada'a dzalika lahum zanadiqah. Asal orang yang meletakkan cerita-cerita tadi untuk Rafidhah siapa? Kelompok zanadiqah, munafik i'tiqadi. Mithlu raisihimul awal, seperti pemimpin mereka pertama, Abdullah bin Saba, ya al-Yahudi, yang memulai dakwahnya di Mesir. Alladzi ibtada'a lahumur rafd, yang membuat akidah Rafidhiyah untuk mereka. Wa wada'a lahum, dan membuat kepalsuan untuk mereka, cerita palsu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nassa ala aliyin bil khilafah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Ali sebagai khalifah. Wa annahu zulim, dan bahwasanya Ali itu dianiaya. Wa muni'a haqqah, dan dihalangi dari haknya, cerita-cerita palsu. Wa qal, dan Abdullah bin Sabah mengatakan innahu kana ma'suman, Ali itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Wa gharduz zanadiqati bidzalik, tujuan zanadiqah dengan perbuatan ini apa? At-tawassulu ila hadmil Islam, mencari kedekatan, tawassala, mencari wasilah, qurbah, mencari kedekatan untuk meruntuhkan Islam. Dari luar tak mampu, maka dari dalam, dari jalur orang-orang yang bersyahadat juga, tetapi ternyata mubtadi'ah. Walihadza kana rabdu babaz zandaqati wal ilhad, maka dari itu Rafidhah, akidah Rafidhah itu pintunya orang zanadiqah dan orang-orang yang menyimpang jauh. Fasabi'ah al-mutafalsifah, para penyembah bintang, para ahli filsafat, wa man akhadha bi ba'di umurihim, dan orang yang mengambil sebagian ajaran mereka, au zada alaihim, atau memberikan tambahan di atas mereka, menambahi mereka, minal qaramithah, kelompok pengikut Hamdan Qurmud, wan nasiriyah, anak tak ingat ya nama pemimpinnya itu, wa ismailiyah wal hakimiyah wa ghairihim, innama yadkhuluna ila zandaqah wal kufar, hanyalah mereka itu masuk kepada kezindikan, yaitu kemunafikan dan kekufuran, bil kitabi war rasul, kepada Al-Quran dan Rasul, kufur kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab suci dan sunnah Rasulnya, wa syara'i'il Islam, mengkufuri syariat Islam, min babit tasyayyu' war rafd, masuknya melalui pintu akidah Syiah dan Rafidhah. Wal Mu'tazilah, dohirnya titik ya. Wal Mu'tazilah tu wa nahwuhum, Mu'tazilah dan yang seperti mereka, tantahilul qiyas, mereka memilih aliran qiyas wal akal, dan menjadikan akal sebagai hukum. Tata'anu fi kasirin mimma yang quluhu ahlus sunnah, mereka mencela banyak dari riwayat yang dinukilkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, memburuk-burukkan hadis-hadisnya Abu Hurairah misalkan, atau hadisnya Abi Bakrah dan yang lainnya. Wa yu'alliluna dzalik, mereka mendatangkan alasan untuk mencela hadis-hadis tadi, bima dzukir, dengan apa yang telah disebutkan, minal ikhtilaf, katanya ini masih diperselisihkan sanadnya, berarti apa? Tidak boleh dipakai. Lihat, perselisihan itu ada yang rajih, ada yang marjuh, diperhatikan baik-baik. Wa nahwih, dan yang semacam itu. Wa rubbama ja'ala dzalika ba'du arbabil millah min asbabi ta'ni fiha, sebagian pemilik arbab ashab, pemilik agama-agama, aliran-aliran kepercayaan, menjadikan itu sebagai sebab dicelanya hadis. Hadisnya
Tidak boleh dipakai dengan alasan di dalam sanadnya ada Abu Hurairah atau di dalam sanadnya ada Abu Bakrah, di dalam sanadnya ada orang-orang yang ikut perang Jamal. Semua pengikut perang Jamal tidak boleh diterima persaksiannya walaupun bersaksi terhadap bunga kubis, bunga kol, kata-kata Mu'tazilah, kata Wasil bin Atok itu. Cari-cari alasan, intinya untuk meruntuhkan sunnah. Wa fi ahliha, untuk mencela ahlus sunnah. Fayakunu ba'du haula'il muta'assibin, sehingga jadilah sebagian orang-orang yang fanatik tadi, fanatik kepada aliran kepercayaan mereka, bi ba'di hadhil umuris shighar, dengan sebagian perkara-perkara kecil, sekedar khilaf sanad sedikit misalkan. Sa'iyan fi hadmi qawaidil islamil kibar, dia berusaha untuk meruntuhkan kaidah-kaidah Islam yang besar. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa man waqarahum, orang yang menghormati mubtadi'ah tadi, au madahahum, atau memuji mereka, au sayyadahum, memanggil mereka sebagai tuan, faqad a'ana ala hadmil Islam, berarti dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Habis ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini ditulis kurang lebih berapa ini? 4 tahunan yang lalu. Baik, berarti setelah maghrib insyaallah kita mulai ya. Risalah Tabukiyah punya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.